Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, Abdul Qadir Karding, menyatakan pihaknya telah meminta pihak KBRI dan atas kepolisian di Malaysia untuk memperjelas masalah penembakan 5 pekerja migran. Terkait proses hukum, pemerintah juga menyiapkan tim advokasi untuk mendampingi 4 pekerja yang ditembak petugas maritim Malaysia. Meminta untuk memperjelas kronologi masalahnya. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak aparat setempat agar kita bisa mendampingi penanganan jenazah maupun tengok di rumah sakit yang sakit. Sekaligus kemungkinan ada proses hukum ke depan. Itu juga kita akan berusaha menyiapkan misalnya tim advokasi untuk mendampingi mereka. Dan sudah terinformasikan kepada keluarganya masing-masing? Sudah kami langsung minta bergerak ke keluarga supaya tidak simpang siur dan mereka ada kepastian informasi. Sebelumnya Wakil Menteri P2MI Christina Aryani bilang peristiwa penembakan terjadi pada Jumat 24 Januari 2025. Petugas patroli maritim Malaysia dapati kapal yang membawa 5 pekerja migran Indonesia di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia. Petugas patroli maritim Malaysia menembak 5 pekerja migran asal Indonesia yang berada di kapal. Akibat penembakan ini 1 pekerja migran Indonesia tewas, sedangkan 4 lainnya luka-luka. Korban saat ini dirawat di rumah sakit di wilayah Selangor, Malaysia. Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur masih dalami identitas WNI korban penembakan oleh petugas maritim Malaysia. Sedangkan akses ke konsuleran untuk menjenguk 4 korban luka baru diberikan pada Rabu besok. Melalui pesan singkat pada Kompas TV, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha bilang KBRI masih dalami dan memverifikasi identitas korban. Kemlu juga jelaskan 5 pekerja migran Indonesia itu ditembak petugas patroli maritim Malaysia saat akan pulang ke Indonesia. Sementara itu hingga kini nota diplomatik yang dikirimkan pemerintah Indonesia juga belum dapat balasan dari pemerintah Malaysia. Yuda bilang belum ada respons resmi tapi komunikasi informal dengan polisi Malaysia sudah terjalin. Komisi 1 DPR RI meminta aparat pemerintah Indonesia bisa ikut terlibat dalam pengusutan kasus penembakan 5 pekerja migran Indonesia di Selangor, Malaysia. DPR meminta kasus ini diusut secara transparan karena kasus bisa mengganggu hubungan Indonesia dan Malaysia. Pemerintahan Indonesia, baik itu dari Kementerian PMI, dari Kementerian Luar Negeri, Bakamla ataupun Angkatan Laut, dan juga kepolisian untuk terlibat juga dalam pengusutan kasus ini. Karena ini menodai dan mencoreng hubungan baik antara Indonesia dengan Malaysia, dan bila mana memang ada pelanggaran hukum yang dimana para aparat dari Malaysia diwajibkan untuk menggunakan kekerasan, itu harus ada keterbukaan dan kejelasan sejauh mana situasinya, tereskalasi tinggi apa hingga sampai harus ada penembakan dan mengakibatkan meninggalnya 1 orang WNI kita. Kita harapkan persoalan ini dapat diusut hingga selesai, tidak ada yang ditutupi. Lalu bagaimana penanganan insiden penembakan 5 pekerja migran Indonesia di Malaysia? Kita akan bahas bersama Inspektur Jenderal Kementerian P2MI, Ketut Suwardana. Selamat sore Pak Ketut. Selamat sore Mas Reddy. Ya. Terima kasih. Baik. Ya. Pak Ketut, sudah ada informasi soal identitas dan asal pekerja migran yang ditembak di Malaysia ini? Terima kasih. Kami sampaikan di sini beberapa upaya kami lakukan, termasuk upaya koordinasi kami lakukan dengan Kementerian Luar Negeri atau KBRI di Kuala Lumpur, dan juga kami koordinasi dengan Atase Kepolisian Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Memang sampai saat ini belum ada informasi tentang identitas lengkap dari masing-masing korban. Demikian. Baik.
Artinya kalau publik ingin mengetahui siapa saja mereka dan asalnya dari mana, ini belum dapat dijelaskan oleh Kementerian P2MI ya Pak ya? Sampai saat ini belum dapat dijelaskan karena kami terus akan melakukan monitoring dan memantau. Tentu juga kami dari Kementerian Pelindungan Perempuan Indonesia juga terus melakukan koordinasi dengan khususnya otoritas kita yang ada di Kuala Lumpur. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini tadi disampaikan bahwa akan ada akses konsileran yang akan dilakukan oleh KBRI kita untuk mendapat informasi lebih lengkap pada Rabu. Demikian. Ya, Pak Ketut, kami ingin konfirmasi juga karena kabar yang tersiar di berbagai media ini ada P2MI asal Aceh begitu, termasuk yang meninggal dunia. Kabar ini dari mana? Bisa Anda jelaskan? Apakah sudah bisa dikonfirmasi betul atau tidak? Terima kasih Mas Redi. Untuk informasi tersebut memang kami juga mendengar, tapi kami belum memastikan apakah yang bersangkutan adalah korban dari kasus penembakan tersebut, karena saat ini kami masih mendalami dan kami tidak bisa memberikan data yang lebih real atau lebih lengkap, karena apapun yang kami laporkan dalam siaran ini kami akan koordinasi dulu dengan Kementerian Luar Negeri di KBRI Kuala Lumpur dan juga Atase Polri. Nanti kalau kami akan dapatkan data memang benar, akan sampaikan lebih lengkap lagi ke depan. Demikian Pak Redi, Mas Redi. Baik. Tapi untuk kejelasan mengapa mereka sendiri ditembak petugas maritim Malaysia, sudah ada keterangan dari penjelasan dari pihak Malaysia kepada Kementerian P2MI. Kabarnya juga kami sempat mendengar ada sebenarnya terjadi perlawanan sebelum ditembak. Apakah betul demikian, Pak Ketut? Baik, untuk kalau kami berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kembali kami sampaikan dari Kementerian Luar Negeri, KBRI kita di Kuala Lumpur dan juga Atase Polri, memang sudah diberitakan bahwa ada terjadi penembakan yang dilakukan oleh APMN atau Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia kepada 5 warga negara Indonesia kita yang di perairan Tanjung Ru atau Selangor, yang tentu menyebabkan 1 meninggal dunia dan 1 kritis dan 3 juga luka-luka berat. Nah, saat ini juga dalam proses perawatan beberapa rumah sakit yang ada di Malaysia, baik rumah sakit Banting di Malaysia yang informasinya kami dapatkan bahwa itu 1 yang meninggal itu di rumah sakit Banting, dan juga 1 rumah sakit di Klang itu yang dikategorikan sebagai luka tembak ya dalam keadaan kritis, dan juga rumah sakit Serdang itu yang 3 orang luka-luka. Demikian dilaporkan. Ya. Wakil Menteri P2MI Pak Ketut, Ibu Christina Aryani sempat bilang juga ada dugaan terjadi excessive use of force atau tindakan penggunaan kekuatan yang berlebihan begitu terhadap pekerja migran kita yang hendak menyeberang ke Malaysia. Apakah betul demikian? Dan yang ingin saya tanyakan juga apa yang dilakukan oleh PMI ini, yang hendak dilakukan oleh PMI ini di Malaysia sebenarnya? Betul sekali Mas Redi. Memang kalau kami melihat dalam konteks informasi berita-berita tersebut kan ada sebuah perlawanan dilakukan oleh WNI kita pada saat itu. Yang tentu kalau kita melihat dalam konteks pekerja migran Indonesia memang seharusnya harus dilakukan secara langkah-langkah yang prosedural dalam melakukan langkah-langkah tindakan tegas itu. Kalau memang kalau terjadi tindakan yang berlebihan, itu memang nanti akan dilihat apa ada bukti-buktinya yang bersangkutan memang melakukan tindakan yang berlebihan. Sampai saat ini kami akan menunggu tentunya hasil penyelidikan dan perkembangan informasi yang tentunya kami akan dapatkan nanti dari KBRI kita yang ada di Kuala Lumpur dan juga Atase Polri. Jadi kalau memang kami berpikir bahwa memang dugaan kami adalah memang ada disebut dengan excessive use of force yang dilakukan oleh APM tersebut. Demikian. Tapi termasuk jika publik ingin mengetahui juga pemicu mereka melakukan excessive use of force ini juga masih diselidiki atau sudah tahu kira-kira Pak Ketut? Masih diselidiki. Masih diselidiki ya? Masih diselidiki, lebih dalam lagi. Kita juga bisa, karena kejadian itu di tengah lautan ya, jadi beberapa orang aja yang tahu. Jadi kami akan melihat ke depan. Mudah-mudahan di Rabu nanti setelah ada diberikan akses untuk bisa melihat, menjenguk korban dan sebagainya, di sana akan ada komunikasi dengan pihak korban dan sebagainya. Di sana akan kita melihat titik terang apa sih duduk perkara itu, apa bagaimana masalahnya, sehingga tidak ada simpang siur saat ini
ada perlawanan atau membawa parang dan sebagainya, kami dengar seperti itu, ini yang perlu kita lakukan. Ya. Pada prinsipnya Pak Mas Reddy, kami juga tentu kami sampaikan, kami tentu mengucapkan duka mendalam atas meninggalnya satu PMI kita atau WNI kita di sana, dan juga semoga yang 4 orang ini dalam proses perawatan, kami mendoakan semoga segera berkesembuhan. Demikian. Ya, nah selanjutnya Pak Ketut, kalau ingin kami tanyakan juga bagaimana sebenarnya prosedural yang seharusnya begitu untuk mengawal jikalau memang PMI kita ini, 5 orang PMI ini terbukti unprocedural seperti yang dikatakan oleh Ibu Christine Aryani sebagai Wakil Menteri P2MI. Ada dugaan unprocedural. Nah, untuk menghalau mereka sepertinya tidak harus dengan tembak menembak, sepertinya harus tetap dikawal saja, biasanya begitu, atau ada prosedur yang bisa Anda jelaskan soal ini? Memang Mas Reddy, kalau SOP yang berlaku secara umum kan kalau menghadapi apalagi pekerja migran Indonesia ini kan kondisinya rentan ya. Dalam kondisi yang memang tidak mungkin kami katakan tidak berdaya ya. Kalau memang seperti ini kami akan berpikir bahwa harus langkah-langkahnya harus prosedural gitu ya. Apapun keadaan yang bersangkutan, apakah PMI prosedural, berangkat secara sah maupun tidak sah atau disebut ilegal, tapi perlakuan asasi manusianya tentu menurut pendapat kami adalah harus dihormati, karena prinsip-prinsipnya adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja harus dihormati asasi manusianya dan juga setara dengan asasi manusia yang dimiliki oleh manusia atau tiap warga negara di dunia ini. Demikian Pak. Jadi ada sebuah penghormatan gitu ya. Kalau ada perlawanan demikian, mungkin menurut pendapat kami sih saat ini memang dugaannya ada excessive use of force atau tindakan berlebihan. Namun demikian nanti akan dilihat lebih dalam lagi apakah itu berkait dengan hal itu, karena semuanya nanti akan titik terangnya atau transparansi prosesnya komprehensif bagaimana untuk melihat ke depan apakah ini tindakan yang berlebihan. Demikian. Tapi begini Pak Ketut, oke, Indonesia meminta kepada Malaysia untuk mengusut atau menyelidiki kasus ini, termasuk adanya nota diplomatik yang dikirimkan oleh KBRI. Tapi di Indonesia sendiri tentu perlu ada juga penyelidikan jika memang 5 PMI ini merupakan pekerja ilegal atau unprocedural. Apakah ini juga akan diusut, siapa pengirimnya, lalu juga pengawasannya bagaimana sejauh ini, atau ada upaya lain untuk mengusut juga bagaimana legalitas para PMI yang diduga katanya unprocedural ini, Pak Ketut? Ya betul sekali Mas Reddy, memang ke depan kita akan melakukan langkah-langkah lebih detail lagi ya. Kalau berkait dengan PMI kita yang berangkat secara unprocedural itu, nanti akan lihat ke depan apakah siapa yang memberangkatkan, ya asal daerah di mana dan sebagainya, kami akan mendalami. Kami juga telah memiliki juga direktur pengawasan pencegahan penindakan terhadap pekerja-pekerja kita yang berangkat secara unprocedural. Kami mencegahnya. Ya sejak awal kami mencegah demi pelindungan yang diberikan pada yang bersangkutan gitu. Nanti kalau memang terbukti saat ini memang yang bersangkutan tidak terdaftar di sistem komputerisasi yang ada di database kami, tidak ada sama sekali. Ya berarti memang dapat diindikasikan diduga yang bersangkutan adalah berangkat secara unprocedural ke Malaysia atau bekerja tanpa persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, berarti persyaratan paspor, visa, kompetensi dan sebagainya. Demikian Bapak. Jadi kami akan dalami seperti itu. Ini kaitannya dengan siapa pengirim juga berarti ya Pak Ketut? Iya tentunya. Demikian karena kan ada aturannya itu. Yang mengirimkan ada perusahaan penempatan dan sebagainya. Kami akan dalami, kami akan lakukan tentu penindakan memang ada bukti-bukti, ada kaitan dengan pekerja atau perusahaan yang mengirim yang bersangkutan. Begitu. Terakhir Pak Ketut, Kementerian P2MI sendiri melakukan pengawasan bagaimana sejauh ini supaya ya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya? Ya betul sekali Pak, kami sejak kementerian ini dari badan menjadi kementerian dan juga di bawah pimpinan Bapak Abdul Qadir Karding selaku menteri kami dan kami bahwasanya sudah mulai melakukan tata kelola penempatan, tata kelola perlindungan dan sebagainya, dan kami juga sudah melakukan sebuah penyusunan SOP bagaimana ke depan untuk perusahaan-perusahaan penempatan yang akan memberangkatkan pekerja ke luar negeri harus melalui prosedur-prosedur yang kita tentukan. Salah satunya adalah kita ke depan adalah bisa satu pintu, sehingga semua yang keluar negeri itu harus terdaftar pada kami, baik itu berkait dengan berangkat secara perseorangan untuk perusahaan maupun juga dalam ini perusahaan penempatan yang memberangkatkan WNI kita bekerja ke luar negeri. Jadi semuanya akan diatur lebih lengkap lagi ke depan. Demikian. Baik, terima kasih penjelasannya Inspektur Jenderal Kementerian P2MI Ketut Suwardana. Sehat selalu, sampai jumpa lagi Pak Ketut.
Terima kasih Mas Teddy, salam hormat kami, salam sehat untuk Salam sehat. Saudara, kita ke sorotan selanjutnya. Hari ke-6 pembongkaran pagar laut Tangerang. Pagar laut sudah dibongkar sepanjang 150 meter.